Ini mungkin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai penetrasi asuransi, tentunya harus kita bandingkan di posisi mana sekarang kita Indonesia berada. Dan di slide ini saya ambil juga dari Swiss Re, dari Sigmanya. Saya batasi juga bahwa ini penetrasi asuransi hanya untuk yang non-life. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Rizwandi dan juga Pak Rianto bahwa kita itu Indonesia berada di sekitar 0,44 ya, artinya di sekitar sini ya, di 2018 ini 2018, dan ini saya coba komparasi dengan tahun 1990. Nah, kalau kita lihat di tahun 1990, Indonesia juga berada di kisaran angka yang sama, gitu ya. Kalau lihat di aksis yang di sebelah kiri ini, Indonesia kurang lebih juga masih sama di sekitar angka 0,4 tersebut. Jadi, artinya kalau kita lihat dari tahun 1990 ke 2018, sudah sekitar berapa tahun ya? 28 tahun kita masih bergerak di titik yang kurang lebih sama gitu. Kalau kita lihat peers kita comparable, yang paling dekat dengan Indonesia waktu itu tahun 1990 adalah India, Cina, dan Iran gitu. Nah, di tahun 2018 India itu sudah mendekati 1%, Iran bahkan sudah hampir 2%, sekitar 1,8%, dan Cina bahkan sudah sekitar 2%. Jadi kita Indonesia ini selama 28 tahun sangat tertinggal untuk penetrasi non-life gitu. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Mozambik yang tahun 1990 sama, mereka sekarang sudah sekitar 1,4% lah. Meskipun tidak bisa kita pungkiri ada juga yang turun Pak secara penetrasi. Seperti contohnya di sini Malaysia dulu di 2%, sekarang kurang lebih di 1,4%, dan juga Jepang yang dulu ya mungkin sekitar 2,4%, sekarang sekitar 2, sekian persen. Jadi ini menggambarkan, kita lihat juga secara average-nya, average emerging market yang dulu juga sekitar 0,5-0,6% di sini, sekarang sudah naik menjadi 1,2, dan yang untuk advance marketnya yang tadinya 3,2 ya mungkin sekarang sudah 3,6. Jadi banyak belahan dunia yang tumbuh insurance penetration-nya untuk non-life, tapi sayangnya di Indonesia kita tidak tumbuh. Itu poin pertama. Next. Nah, dari kalau kita plotting tadi di hal yang tadi 1990 2018, nah ini juga ada satu sumber saya ambil dari EY. Ini adalah pertumbuhan antara 2011 sampai 2016. Ini hampir sama. Kalau kita lihat cuma di sini insurance penetration-nya ini yang di bawah axis-nya gitu ya. Sedangkan yang di kiri ini growth-nya selama 2011 sampai 2016. Kalau kita ingat tadi beberapa yang tumbuh dengan cepat, contohnya di sini Cina. Cina itu dia tumbuh karena pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor dan juga economic expansion yang cukup besar, dan kita semua tahu mengenai hal tersebut. Atau kalau kita lihat lagi tadi beberapa negara bahkan ada juga yang turun seperti di Afrika dan Latin Amerika gitu. Nah, Indonesia kurang lebih di sini angkanya masih, ini sebenarnya gabungan, tidak hanya Indonesia tapi ada Filipina, Thailand, dan India. Kurang lebih dia masih di bawah sekitar 1% gitu ya. Dan kalau kita lihat faktor-faktor apa saja sih sebenarnya yang membuat insurance penetration ini naik cukup besar, secara overall kita bisa lihat dari penelitian dari EY ini sebenarnya adalah economic dan policy yang benar-benar dia membuat di non-life insurance penetration ini bagus. Sebagai contoh kita lihat di sini
bahwa beberapa negara di sini juga growth-nya rendah gitu ya. Ini karena masalah currency gitu ya. Terus juga ada juga di Italia juga yang menurun malah dalam periode tersebut karena pertumbuhan ekonominya yang remah dan juga harga kendaraan bermotor juga yang turun. Nah, ini juga terkait dengan baru-baru ini ada di berita bahwa ada kemungkinan PPNBM turun, harga kendaraan bermotor akan turun. Nah, ini pasti akan memukul industri asuransi, Pak. Sebagaimana contohnya yang terjadi di Italia. Nah, global average penetration-nya kita lihat di sini berada di 2,8%. Kalau tadi kita lihat dibagi antara emerging market dan juga advanced market, ini kita bagi secara rata-rata saja di sini. Nah, dan kalau kita lihat yang paling kanan gitu, paling kanan sebenarnya di sini juga ada US gitu ya, sama dia ke domestic economy dan juga karena dollar, karena currency, dan juga paling ujung adalah Korea. Nah, tapi sedikit menarik di sini, saya mau nanti kita akan ke Korea gitu, tapi kita mau lihat juga di sini di Middle East. Middle East itu dia kenapa growth-nya cukup tinggi di atas 8%, dan juga insurance penetration-nya lumayan, karena di sana ada yang namanya mandatory motor insurance dan juga government infrastructure spending. Nah, sebenarnya kalaulah kita di Indonesia kemarin kita infrastructure spending naik terus gitu, saya yakin kita juga akan mengalami seperti halnya yang di Middle East ini. Sayangnya keburu terjadi pandemi, jadi ada kemungkinan malah kita tidak growth. Tapi kalau itu diteruskan, saya yakin ini cukup tinggi, dan poin penting di sini adalah mandatory motor insurance. Nah, sekarang kita akan coba lakukan benchmark. Enaknya kalau benchmark langsung yang ke ujung saja Pak, yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi itu di Korea. Korea sebentar, ini angkanya tadi kurang lebih sekitar non-life-nya di bawah 5%. Gitu, jadi hampir 5%, 4, sekian persen gitu. Kenapa di Korea bisa tinggi? Nah, ini coba kebetulan waktu posisi saya terakhir di asosiasi, kita cukup intens diskusi dengan teman-teman dari GIAK, General Insurance Association of Korea gitu. Sayangnya di Korea ini kita tidak dapat figur yang lebih spesifik kenapa di mereka tinggi gitu ya. Jadi kalau kita search di tempat-tempat lain susah, tapi beruntunglah dari diskusi itu mereka sampaikan beberapa poin yang ini very interesting gitu buat kita lihat ke sana gitu. Jadi menurut mereka financial literasi di Korea itu sekitar 33%. Namun insurance literasinya lebih kurang sekitar 90%. Jadi kalau ditanya 10 orang, hanya 1 orang yang bilang tidak mengerti asuransi gitu. Ini based on discussion Pak, kalau angka nanti bisa kita cross check lagi. Dan kenapa bisa seperti itu? Hal kedua yang mereka bilang mereka lakukan adalah saat ini di Korea itu terdapat kurang lebih sekitar 40 profesor di bidang insurance. Nah, para profesor ini mereka akan menyiapkan dan berdiskusi, akan membuat working paper tentang segala hal yang terkait kebijakan asuransi. Nah, ada hal yang menarik juga adalah mereka ini semua dibiayai oleh perusahaan asuransi, misalnya sekitar 0,5% of profit. Saya angkanya agak lupa, tapi seingat saya sekitar seginilah. 0,5% semua perusahaan itu dikumpulkan, dan tiap tahun mereka mengirim sekitar 2 orang untuk mengejar profesional pendidikan tingkat tinggi ini di luar negeri. Tidak ada yang di lokal, di luar negeri semua gitu. Dan nanti seandainya ada diskusi dengan stakeholders, baik dengan regulator maupun DPR, nah mereka inilah yang menyiapkan, gitu ya. Dan jadi hal berikut yang menarik adalah mereka katakan setiap ada major incident di negara mereka, nanti para profesor inilah yang akan menganalisa impact-nya dari kejadian tersebut dan bahkan bisa propose untuk
wajib membuat mandatory insurance. Jadi sebagai contoh waktu itu mereka sampaikan, bisa saja misalnya ada bus gitu ya membawa anak sekolah kecelakaan, setelah itu nanti mereka akan membuat working paper-nya, akan dibuatlah mandatory insurance buat bus anak sekolah, kurang lebih contohnya seperti itu. Dan menurut pengakuan teman-teman di sana, saat ini terdapat lebih kurang ada sekitar 60 mandatory insurance di Korea. Ini angka ini cukup besar, dan mungkin kalau kita komparasi dengan Indonesia, mandatory insurance kita ya terkait dengan di jalan raya juga, secara harja gitu ya, ataupun yang ada kesehatan BPJS dan lain sebagainya. Dan kalau kita compare dengan di Indonesia, memang secara financial literacy sebenarnya kita tidak jauh beda dengan Korea tadi. Angka kita di sekitar 30-an% gitu ya, meningkat 28,94 di sini tahun 2017. Dan untuk literasi asuransinya 15,76, tadi kayaknya direvisi ada angkanya 19,4% tadi disampaikan oleh Pak Risminandi. Jadi sebenarnya kalau secara finansial hampir mirip-mirip, tapi insurance literacy-nya ini yang cukup jauh gitu dibandingkan dengan Korea. Apakah ini salah satu faktor yang membuat insurance literacy naik? Bisa jadi. Jadi modelnya adalah dinaikkannya dulu mandatory insurance, barulah setelah itu semua orang akan memahami mengenai pentingnya asuransi. Next, seperti kita lihat bahwa bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia kalau begitu ke depan. Seperti kita lihat di sini ada dari Bappenas Visi Indonesia 2045, ini sangat ambisius memang angkanya gitu. Karena kalau kita lihat di sini waktu itu 2015 pertumbuhan ekonomi 5,1%, kita turun sedikit mungkin di tahun ini, moga-moga tahun depan tetap bisa balik lagi ke 5,1. Dan PDB kita itu 3.378 US dollar per kapita 2015. Tahun 2019 kalau saya tidak salah sudah sekitar 4.000, hampir 4.200 US dollar per kapita. Dan kalau dibuat dari dokumen Bappenas tersebut bahwa ke depan PDB kita itu nanti berkisar antara 19.000 sampai 28.000 US dollar per kapita, bahkan bisa menjadi negara berperingkat 4 ya. Sekarang kita masuk G20 16 waktu itu, bisa menjadi peringkat 4 di dunia, dan ini potensi yang sangat besar sebenarnya untuk Indonesia, dan sangat sayang untuk kalau kita sebagai pengusaha tidak memanfaatkan hal tersebut. Hal kedua juga yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus bisa juga memanfaatkan demografi Indonesia. Memang pada saat ini agak sedikit terpukul sebenarnya, karena waktu dulu itu 50,5% proporsi penduduk usia produktif gitu, dan tahun-tahun ini ke depan kemungkinan besar akan makin menurun, dan ini juga akan menyebabkan juga di mana kebutuhan untuk pensiun itu kita akan mendapati kekurangan tenaga kerja gitu ya untuk pensiun. Tapi setelah itu nanti akan ada surplus luar biasa, dan balik lagi ke tahun 2010. Dan hal ketiga juga yang perlu kita ingat, ini juga ada fokus dari Bappenas untuk melakukan shifting dari posisi sekarang yang kita struktur ekspor kebanyakan dari komoditas, terutama oil and gas dan lain-lainnya, ke manufaktur dan jasa, sehingga nantinya ke depan ekspor barang dan jasa. Nah, jasa ini yang akan menjadi utama dan berkualitas dunia, diharapkan seperti itu. Nah, jasa ini juga saya rasa salah satunya adalah kita di bidang asuransi yang tadi sudah sempat disinggung di depan oleh baik oleh Pak Riz juga Pak Rianto juga, bahwa kita perlu untuk meningkatkan ke depan. Next, kalau kita lihat bahwa industri asuransi kita untuk non-life, harusnya kita masih bersyukur Pak, pada sampai saat ini kita itu masih didominasi oleh domestic players. Ini memang market share 2017 sebenarnya yang baru juga ada, tapi
pergerakannya sebenarnya tidak banyak. Sebagai contoh mungkin di sini di reasuransi Nusantara Makmur sekarang sudah jauh lebih besar ya. Dan juga kalau kita lihat di semua Profre ini adalah lokal company, dan kalau kita lihat juga di non-life ini bahwa dominan ini juga sama, ini semuanya adalah perusahaan local company. Kalau kita lihat mulai dari bawah, Sinarmas, Yasindul, Astra Buana 7%, Askrindo, Aca, dan seterusnya. Jadi kita benar-benar didukung oleh local player yang kuat. Nah, ini juga menjadi satu keuntungan karena di non-life ini. Maaf, 5 menit ya Pak, ya, 5 menit lagi ya. Ya Pak, izin Pak, saya satu slide lagi tinggal Pak. Ya, jadi dengan local player yang kuat ini kita punya potensi yang luar biasa karena kita mungkin semua juga paham bahwa di industri asuransi jiwa itu justru kebalikannya, lebih banyak yang asing gitu ya. Dan apakah karena dari nature risikonya ini yang menyebabkan lebih banyak local playernya, tapi tentunya local player juga harus meningkatkan kapabilitas juga ke depan agar kita dapat menggrab lebih baik. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi kalau kita lihat di paparan tadi, berarti key take outs kita yang bisa kita ambil adalah ke depan kemungkinan tidak ada salahnya juga Pak, bisa jadi mandatory insurance diperlukan lebih banyak di Indonesia untuk meningkatkan literasi gitu ya. Sebagai contoh, setelah adanya BPJS Kesehatan, orang langsung paham mengenai pentingnya asuransi kesehatan. Yang kedua, secara long term Indonesian economic growth itu masih bagus, masih prospektif, meskipun kita akan menghadapi kontraksi dalam tahun ini maupun sedikit tahun depan kita harapkan sudah full recovery. Yang ketiga, bagi perusahaan tentulah STP, segmenting, targeting, positioning terhadap demografik Indonesia ini menjadi lebih penting ke depannya. Dan selanjutnya adalah perlunya kolaborasi baik antar perusahaan maupun dengan pihak lain, contohnya di advertising, karena kita tahu advertising untuk insurance sangat jauh dibandingkan dengan advertising untuk bank gitu ya. Tidak heran literasinya pun beda, maupun untuk IT yang kalau mengembangkan sendiri-sendiri tentu tidak cukup gitu keuangannya. Selanjutnya yang perlu juga adalah dilakukan adalah inovatif di distribution channel, tidak hanya digital, karena digital itu sekarang paling kontribusinya masih di bawah 10%, jadi perlu jalur-jalur lain, dan juga pentingnya bisnis model efisiensi tentunya untuk menghadapi pandemi ini dalam waktu pendek ataupun dalam jangka waktu panjang ke depannya. Itu saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, presentasi dari saya, moga-moga waktunya masih pas Pak Edi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.